Kalian pasti sering mendengar kata pengukuran. Sebenarnya apa sih pengukuran itu? Pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mengetahui besar kecil atau banyak sedikitnya benda dengan menggunakan suatu alat ukur. Nah, di dalam suatu percobaan, kita bisa melakukan pengukuran dalam dua cara. Yang pertama, cara pengukuran secara kualitatif. Pengukuran secara kualitatif biasanya dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata dari pengamatan panca indera. Misalnya, pada saat kita mengukur suhu pada air yang dipanaskan. Ketika air mendidih akan muncul gelembung-gelembung udara, sehingga kita bisa mengukur panasnya air dengan melihat banyaknya gelembung. Karena gelembung-gelembung tersebut akan semakin banyak jika api diperbesar. Berikutnya adalah pengukuran secara kuantitatif. Pengukuran secara kuantitatif dideskripsikan dengan menggunakan angka-angka. Dan pengukuran ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alat ukur tertentu. Misalnya, kita mengukur panas air dengan menggunakan termometer. Dan hasil pengukurannya dituliskan dalam bentuk angka dengan satuan tertentu. Nah, berikutnya yuk kita uji pemahaman kalian. Jika suatu larutan dipanaskan, warnanya akan berubah. Semakin panas larutan tersebut, maka akan semakin besar perubahan warnanya. Ini adalah pengukuran. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah kualitatif. Kita lanjut ke uji pemahaman berikutnya. Si ibut mengukur tinggi pohon dengan menggunakan penggaris atau mistar. Pengukuran ini disebut Ya, jawaban kalian benar. Jawabannya adalah pengukuran secara kuantitatif. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengukuran, sebetulnya apa sih yang kita ukur dalam suatu pengukuran? Sesuatu yang kita ukur dalam suatu kegiatan pengukuran kita sebut besaran. Jadi, selanjutnya mari kita bahas tuntas mengenai besaran. Besaran ada dua jenis. Yang pertama adalah besaran pokok, dan yang kedua adalah besaran turunan. Yuk kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran dasar yang kita ukur dalam suatu percobaan. Ada 7 macam besaran pokok. Yang pertama panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu, yang keempat suhu atau temperatur, yang kelima jumlah zat, keenam kuat arus listrik, dan yang ketujuh adalah intensitas cahaya. Kemudian jenis besaran yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang kita dapat dari operasi matematika yang biasanya berupa perkalian atau pembagian dari dua besaran pokok atau lebih. Contohnya adalah kecepatan. Kecepatan kita dapatkan dengan membagi panjang lintasan dibagi dengan waktu lintasan. Nah, berikutnya ada pula yang disebut dengan satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Contoh, si ibut mengambil segenggam beras, sedangkan si cilot mengambil semangkuk beras. Nah, genggam dan mangkuk itu adalah suatu satuan. Dalam menghitung besaran, biasanya selalu diikuti dengan satuan. Nah, berikut ini adalah tabel besaran pokok berikut satuannya berdasarkan satuan SI atau satuan baku standar internasional. Satuan panjang adalah meter, satuan massa adalah kilogram, satuan waktu adalah second, satuan suhu adalah Kelvin, satuan kuat arus adalah ampere, satuan jumlah zat adalah mol, dan satuan intensitas cahaya kandela. Berikutnya, yuk kita coba uji pemahaman. Si ibut mengukur massa batu dengan neraca atau timbangan. Didapatkan hasilnya adalah 0,5 kg. Tunjukkan yang mana besaran dan satuan pengukuran tersebut. Nah, yang diukur adalah massa. Jadi besarannya adalah massa, hasil pengukurannya 0,5 kg. Kilogram adalah satuannya. Selanjutnya, mari kita belajar cara mengkonversi satuan. Mengkonversi satuan adalah mengubah satuan menjadi satuan baku standar internasional.
Perhatikan tangga urutan satuan di bawah ini. Tangga teratas itu adalah kilo, berikutnya hekto, berikutnya deka, lalu tangga yang terletak tepat di tengah itu adalah meter atau liter atau gram, di bawahnya ada desi, berikutnya senti, dan yang paling bawah adalah mili. Jika turun satu tangga dikalikan dengan 10, dan jika naik satu tangga dibagi dengan 10. Berikutnya yuk kita coba uji pemahaman. Yang pertama, konversikan satuan berikut ini menjadi satuan baku atau SI. 5 km sama dengan berapa meter? Dari kilo ke meter turun 3 tangga. Jika turun satu tangga dikali 10, maka jika turun 3 tangga dikalikan dengan 1000. Jadi jawabannya adalah 5000 meter. Soal berikutnya, konversikan satuan berikut ini menjadi baku atau SI. 8 cm sama dengan berapa meter? Dari senti naik ke meter berarti naik 2 tangga. Jika naik satu tangga dibagi 10, maka naik 2 tangga dibagi 100. 8 dibagi 100 jawabannya adalah 0,08 meter. Dalam melakukan pengukuran, kita harus pastikan sebelum memulai pengukuran, alat ukur harus sudah berada di angka 0. Lalu kita catat hasil pengukuran dan gunakan simbol satuan yang benar. Dan hindari kesalahan paralaks atau parallax error. Parallax error terjadi karena pengamatan mata yang tidak sejajar. Perhatikan contoh pengukuran panjang dengan mistar berikut ini. Dalam keadaan mata sejajar, kita bisa lihat ukuran panjangnya 21,35 cm. Sedangkan jika dalam keadaan mata tidak sejajar, dilihat dari sisi kanan seperti 22 cm, atau jika dilihat dari sisi kiri seperti 20,5 cm. Baiklah adik-adik, materi hakikat ilmu sains dan metode ilmiah sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat ya.